Tiba-tiba angin tuh bertiup kencang banget guys. Terus dia ngeliat itu ada sekelebatan warna putih ngelewatin dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my channel. Balik lagi bareng aku Putri Nuari. Makasih buat kalian yang udah mampir dan juga udah nonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa buat subscribe, like, dan komen, dan juga share video ini sebanyak-banyaknya. Nah, jadi kali ini aku bakal bawain sebuah cerita pengalaman dari seseorang nih. Sebenarnya cerita ini cerita horor pengalaman dari seorang laki-laki bernama Trisno. Nah, langsung aja ya guys. Malam itu kebetulan malam Jumat Kliwon. Nah, si Trisno ini pergi ke rumah temennya yang bernama si Harry. Di sana Trisno ini main PS di rumah temennya itu guys, yang namanya Harry itu. Nah, karena udah main PS, keasikan, dia nggak sampai lupa waktu. Si Harry ini udah ngingetin sama si Trisno, karena jam itu udah mulai jam-jam 9 atau jam 10 malam tuh. Nah, si Harry ini bilang, "No, kamu nggak pulang, kamu nggak dicariin sama bapak ibumu nanti," kata si Harry ini. Tapi karena keasikan main PS tadi, si Trisno ini malah cuma bilang, "Ah, nantilah bentar lagi, sejaman lagi," kata si Trisno. Si Trisno ini langsung lanjut main nih guys. Si Harry pun ngebiarin Trisno gitu aja, karena dia nggak enak juga mau ngomong lagi, takutnya dikira ngusir si Trisno kan. Setelah main beberapa waktu, ternyata waktunya udah menunjukkan hampir jam 12 malam nih guys. Trisno sontak kaget. "Astagfirullah," kata si Trisno. "Aku harus cepet-cepet pulang, kalau enggak aku bisa dimarahin sama bapakku," kata dia kan. Padahal si Harry tadi udah ngingetin kan, "Nah, bukan salah si Harry dong," kata. Si Trisno langsung cepet-cepet ngambil kunci motor dan akhirnya dia pulang tuh naik motor dia. Jarak antara rumah Harry ke rumah Trisno ini lumayan jauh guys. Dan pertama pas dia pulang dari rumah Trisno awalnya aman-aman aja karena jalan masih rame, masih banyak lampu-lampu. Nah, kebetulan untuk menuju rumah si Trisno ini, dia harus melewati sebuah jalan yang sepi dan juga kanan kirinya ini hutan. Bahkan nggak ada lampu jalan sama sekali. Nah, mulai disitulah. Awalnya pas masuk ke dalam daerah hutan itu, Trisno mulai tuh. Dia mulai ngelihat sebuah sosok putih lewat di depannya. Tapi pas dia lihat kanan kiri itu nggak ada orang sama sekali. Dan tiba-tiba angin tuh bertiup kenceng banget guys. Trisno langsung melajukan motornya dengan cepat. Dia langsung ngebut banget nih guys. Dia pengen cepet-cepet sampai rumah. Karena jujur aja dia ini juga takut guys. Tapi setelah nggak lama dia ngegas motornya itu, tiba-tiba motornya mogok di tengah jalan nih guys. Motornya langsung berhenti gitu aja tanpa sebab apapun. Trisno tambah ketakutan nih, tapi dia coba tenang. Dia mulai cari nih, kenapa nih motornya mogok. Terus akhirnya dia ngecek dong bagian bensinnya. Setelah dicek, ternyata bensin si Trisno ini habis guys. Dan itu posisi dia di tengah hutan, gak ada rumah sekali. Bahkan jangankan rumah, lampu jalan pun gak ada guys. Si Trisno ini panik harus gimana, tapi mau gimana lagi karena emang gak ada rumah, gak ada penjual bensin, bahkan lampu pun nggak ada. Jadi ya udahlah, dia terpaksa mendorong motor miliknya itu tuh. Nah, setelah beberapa saat dia mendorong motor, dari kejauhan dia ngeliat ada lampu motor nih. Dia berpikir, alhamdulillah, kata dia kan, ada secercah harapan dan juga ada orang yang bakal bantu dia nih, kata dia gitu kan. Pas si motor ini hampir mendekat dia langsung manggil nih, Pak, tolongin saya," kata dia kan. "Motor saya mogok kehabisan bensin," kata si Trisno ini kan. Tapi kalian tahu nggak, si bapak ini bukannya berhenti, tapi dia malah cuman bilang kayak gini. Dia ngelihat motor Trisno yang di bagian belakangnya, terus dia cuman bilang, "Astagfirullah," kata si bapak itu. Si Trisno makin kaget dong. "Loh Pak, kenapa? Saya ini butuh bantuan," kata si bapak ini kan. Si bapak ini tapi nggak menghiraukan kata-kata si Trisno. Si bapak ini langsung melaju kenceng banget naik motor dia itu. Si bapak langsung ngebut gitu. Si Trisno makin heran dong. Dia makin takut. Kenapa nih si bapak kok kayak ngeliat sesuatu di bagian motornya? Kenapa si bapak langsung kabur gitu aja gitu kan? Si Trisno udah nggak punya harapan lagi dan terpaksa dia harus ngedorong motornya lagi. Nah, kemudian kan dia ngedorong lagi tuh motornya tuh. Dia dorong motornya pelan-pelan, tapi menurut bagi Trisno, semakin lama motornya ini kerasanya semakin berat. Padahal dia cuma dorong motor doang tanpa penumpang. Dengan rasa takutnya tadi, dia memberanikan diri untuk melihat ke arah tempat duduk motornya tadi. Dia pikir, kok berat kali motorku ini, kata dia kan. Padahal nggak ada orangnya, apa jangan-jangan ada orangnya, dalam hati dia kan. Apa jangan-jangan ada orang yang numpang, kata dia kan. Terus pas dia melihat ke bagian jok motor si Trisno ini, tapi nggak ada apa-apa guys.
Dan tapi rasanya motor itu berat banget. Si Trisno tambah lah nih ketakutan nih, dia tambah cemas, tambah takut, mana angin tiupnya kenceng banget. Dia semakin, pokoknya udah gak karuan lah rasanya bagi Trisno. Dia pokoknya cuman pengen cepet-cepet sampai di rumah. Dia dorong lagi tuh motornya, meskipun berat dia mencoba mendorong. Kalau ditinggal nggak mungkin dong, sayang banget motornya ditinggal di situ aja. Dan kalaupun dia mau meninggalin motor itu, dia pasti kena marah bapaknya dong. Kenapa pulang nggak bawa motor, ya kan? Si Trisno langsung ngedorong lagi tuh motor sampai akhirnya si Trisno ngelihat sebuah rumah setelah hutan itu tuh. Setelah hutan yang dia lewatin, dia ngeliat sebuah rumah yang kebetulan juga jualan bensin. Nah, si Trisno mulai tenang nih. Tapi karena posisi waktu udah malam, udah jam 12-an gitulah, si tokonya ini yang jualan rumah yang jualan bensin ini udah tutup, guys. Tapi si Trisno nggak patah arang. Dia tetap harus bagaimanapun caranya dia harus mendapatkan bensin. Karena nggak mungkin dia ngedorong motor itu sampai di rumah karena jaraknya masih lumayan jauh. Nekat tuh dia standari motornya di halaman rumah tersebut, terus dia ketok-ketok pintunya. Assalamualaikum, kata dia kan. Pak, Bu, kata dia. Assalamualaikum, katanya kan. Dari dalam rumah sepi banget, tapi di dalam rumah ternyata si istri pemilik warung ini ngedengar suara si Trisno. Nah, warung ini ternyata milik seorang bernama Pak Wawan. Nah, istri Pak Wawan ini ngedengar suara Trisno Assalamualaikum tadi, ngetok-ngetok pintu. Dia bilang nih ke Pak Wawannya, Pak, coba dilihat, kata dia kan, kok ada orang yang ketok-ketok jam segini. Siapa sih, kata si istrinya nih kan. Pak Wawan dengan agak males karena udah tidur juga dan udah malam, dia akhirnya bangun tuh karena disuruh istrinya. Dia kemudian bangun sama istrinya bareng ngebukain pintu. Dan ternyata dia ngeliat Trisno udah ada di sana. Loh, nak, ada apa? Kata si Pak Wawan ini. Kamu dari mana jam segini? Kata dia kan. Terus Trisno ini bilang, saya dari rumah teman saya, Pak, di sana. Saya mau pulang tapi saya kehabisan bensin. Tolong dong, Pak, saya mau beli bensin, kata si Trisno ini kan. Si Pak Wawan ini ngeliat ke arah motor si Trisno tadi. Dan tiba-tiba si Pak Wawan ini langsung ucap, Astagfirullahaladzim, kata si bapak ini. Si Trisno kaget lagi dong. Pak, kenapa? Kata dia kan. Kenapa bapak kaget? Kata si Trisno. Nggak apa-apa, nak, ya udah ayo kita isi bensinmu, kata si bapak itu kan, kata si Pak Wawan tadi. Si Pak Wawan ini ngebawalah si bensin ini ke motor Trisno. Pas mau diisi, terus dibuka tangki bensinnya itu, si Pak Wawan bilang, loh nak, bensinmu ini masih penuh, kenapa? Mau diisi lagi, kata dia kan. Trisno kaget banget dong, soalnya tadi dia ngecek pas di tengah hutan itu, bensinnya bener-bener habis, nggak ada sama sekali. Si Trisno bilang, loh Pak, tadi saya itu ngecek di sana itu habis Pak, bensinnya nggak ada sama sekali, makanya saya dorong motor ini sampai ke sini, kata si Trisno. Ini buktinya, kata si Pak Wawan, ini buktinya bensin kamu masih banyak, kata dia kan. Si Trisno kemudian penasaran dan dia ngelihat tangki bensinnya ini benar-benar masih banyak, guys, masih full. Dia masih bisa untuk pulang sampai ke rumah. Terus si Trisno ini tambah bingung, tambah kaget nih. Loh Pak, terus saya gimana? Kata si Trisno. Terus si Pak Wawan ini mencoba menenangkan Trisno. Ya udah nak, sekarang kamu langsung pulang aja. Tapi sebelum sampai masuk ke dalam rumah, kamu minta bapak ibu buat nyiram kamu pakai seember air, kata si Pak Wawan ini. Ngedengar perkataan si Pak Wawan ini, si Trisno tambah ketakutan karena dia udah ngerti nih maksud Pak Wawan ini kemana. Karena selama perjalanan dia juga ngerasa agak ada yang aneh gitu kan. Terus si Trisno akhirnya pamit nih sama Pak Wawan. Ya udah Pak, makasih ya Pak, saya pulang dulu, kata si Trisno nih. Kata Pak Wawan, ya udah nak, hati-hati ya, jangan lupa pesen bapak, kata si Pak Wawan. Iya Pak. Nah, setelah itu si Trisno langsung tuh ngebut bawa motornya pulang ke rumah. Baru sampai di halaman rumah, si Trisno ini udah teriak-teriak, Bapak, Ibu, kata dia, Pak, Bu, kata dia kan. Tolongin aku, kata si Trisno ini. Bapak ibunya yang kaget langsung keluar dari rumah tuh. Si ibunya yang panik karena si Trisno baru pulang, dia langsung, kamu kemana aja sih nak, kok baru pulang jam segini? Dan ternyata jam itu tepat menunjukkan pukul 12 lewat 25 menit guys, berarti artinya udah lewat tengah malam dong. Si ibu udah panik banget, kamu kenapa? Kata dia kan, kamu kenapa? Si Trisno ini langsung bilang, bilin air seember, kata si Trisno ini. Lo buat apa? Kata si ibunya. Belum sempat Trisno ngejawab, dari kejauhan udah langsung ada yang nyiram Trisno dengan seember air. Dan ternyata itu adalah bapak si Trisno tadi udah paham apa yang dimaksud dengan si anaknya. Bapak Trisno langsung nyiram si Trisno ini dengan seember air. Setelah itu si bapak Trisno ini langsung megang Trisno dan membacakan beberapa doa yang dia bisa kan.
Setelah semua selesai, setelah dibacakan doa, si Trisno langsung nangis guys. Pak, Bu, maafin aku, kata Trisno kan. Aku nggak mau lagi pulang malam-malam. Maafin aku, kata dia kan. Aku udah lalai, aku udah intinya nggak dengerin omongan bapak sama ibu. Pokoknya aku kapok dah pulang malam-malam, kata dia kan. Si bapak Trisno ini sebenarnya kasihan, cuman karena si Trisnonya juga nggak mau dengerin dia, akhirnya dia cuma bilang aja, udah sana kamu gak usah pulang, kata si bapaknya kan, tapi bercanda ya guys. Si Trisno bilang, enggak pak, aku minta maaf, aku nggak mau lagi, aku kapok, kata dia kan. Nah setelah dibacakan doa tadi, si Trisno ini sudah mulai agak tenang, agak lega, bahkan perasaan yang tadi campur aduk udah hilang semuanya. Dan ternyata si bapak Trisno ini juga tahu kalau Trisno ini ternyata udah diikutin dari sejak dia melewati hutan tadi. Yang mengikuti dia sampai di rumah itu sesosok wanita dengan berbaju putih yang tadi sebelumnya itu sempat Trisno lihat meskipun hanya sekelebat saja. Nah sejak saat itu Trisno nggak mau lagi keluar malam guys. Bahkan kalau keluar malam pun dia langsung pulang sekitar pukul jam 9 ataupun jam 10 malam. Dia benar-benar kapok karena dia nggak mau kejadian itu terulang lagi sama dia. Oke guys, sampai di sini dulu cerita kali ini, dan jangan lupa guys, kalau kalian punya cerita serem ataupun pengalaman horor bagi kalian, kalian bisa komen di bawah ataupun kalian kirim ke email aku. Siapa tahu cerita kalian nanti bisa aku bawain di YouTube aku. Thank you for watching and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.